saya dulu sebelum buka di rumah sini, waktu sepi juga kan harus tetap bertahan. Niatnya ya karena belum punya tempat ya kita usahanya panggilan seperti itu. Jadi datang dari rumah ke rumah. Kalau untuk sekarang ya omset tertinggi 2 digit lah. 2 digit seperti itu. Kalau per hari nyukur sih paling sepi itu pas hujan gitu biasanya 10, 15 gitu ya. Nanti kalau enggak tergantung kondisi seperti itu. Perkenalkan, nama saya Denny Tri Yuliono, owner dari Saminet Barbershop yang beralamat di Jalan Toba, Blok F nomor 9, Blitar. Awal berdiri dari Saminet itu dulu saya seneng untuk dari potongan rambut atau sering potong tapi salah potong. Jadi salah potong, jadi saya jadi berpikir, loh kok aku salah potong terus, jadi gimana caranya memperbaiki. Akhirnya belajar. Dulu sebelum motong belajarnya ya teman-teman sendiri. Dulu kan saya kerjanya dulu di Malang, di salah satu bank BUMN di sana. Jadi saya tiap pulang kerja saya langsung motong teman-teman gitu. Pertama-tama ya security, ya driver gitu, di ruang driver. Jadi potongnya yang gampang-gampang, yang cepat-cepat. Soalnya dulu juga cari kursusan agak sulit zaman dulu. Dulu waktu bekerja itu belum sempat ikut kursus, jadi otodidak, belajar dari YouTube seperti itu. Lihat YouTube, besoknya dipraktekkan. Itu belum resign. Jadi 2019 itu masih belum resign. Jadi pulang kerja jam 6, jam 7 itu langsung nyukur teman-teman di belakang. Jadi ya pernah dimarahi atasan juga, target belum tercapai udah nyukur teman-teman gitu seperti itu. Dulu awalnya di sini itu di teras Mas, jadi belum disekat-sekat ya. Jadi cuma di teras dikasih kursi kayu. Tahun 2019 itu jadi tiap pulang ke sinian, dulu kerja di Malang, pulang ke Blitar tiap Sabtu Minggu buka di sini ya nyukur tetangga itu. Gratis dulu waktunya buat belajar soalnya belum kursus. Jadi harus cari kepercayaan dulu ke teman-teman, bisa nyukur nggak Mas ini gitu seperti itu. Jadi belum resign itu tahun 2021 setelah Covid kalau nggak salah itu. Ya Covid belum selesai banget sih 2021 ya. Itu langsung buka di sini sendiri Mas dulu. Awal mula waktu setelah resign tuh saya masih tetap ke Malang Mas, jadi panggilan. Jadi teman-teman yang teman kerja dulu sudah langganan, tiap Sabtu Minggu saya mesti pergi ke Malang. Jadi berangkat jam 2 pagi, nanti sampai Malang langsung keliling ke teman-teman. Jadi home service. Kalau ada 10 orang gitu saya langsung berangkat ke Malang. Jadi keliling jam 2 pagi berangkat sampai rumah teman-teman tuh jam 6 biasanya sudah sampai dolan ke teman-teman, nanti 1 jam pindah lagi seperti itu. Nanti pulang itu jam 2 siang kalau nggak jam 3 pulang balik Blitar lagi. Itu seminggu sekali banyak saya ke Malang. Dari 2021 setelah resign. Kalau dulu sebelum resign, waktu udah ada pelanggan yang sudah berbayar dulu ya. Pertamanya kan dulu gratis. Habis gratis terus dibayar kopi, dibayar nasi goreng, karang pelempoken gitu akhirnya ya dibayar, akhirnya minta uang aja. Akhirnya pulang kerja jam 7 itu pulang kerja langsung ke teman-teman. Jadi Senin sampai Kamis itu ke teman-teman udah ada jadwalnya 2 orang gitu setiap hari. Kalau Sabtu Minggu setelah resign ke sini. Jadi untuk barbershop itu selain sekedar pangkas ya, itu juga bisa menambah kepercayaan diri seseorang. Soalnya kadang kan orang banyak yang kurang percaya diri, rambutnya acak-acakan gitu kan, kurang pede. Jadi tugas barbershop di sini barbershop atau tukang cukur gitu ya, itu untuk menstyling rambutnya atau menata rambutnya. Soalnya kadang anak-anak sekarang kan sudah itu ya, generasi Gen Z itu sudah peduli sama penampilan. Kalau yang cewek aja make upan macam-macam, skincarean, yang cowok pun juga sama. Jadi ada yang rambutnya dikeriting, ada yang dilurusin seperti itu, diwarna seperti itu. Pemateri pernah di sekolah ya, di SMA 2, SMA Negeri 2 Blitar itu pemateri untuk motivasi anak-anak setelah lulus sekolah, kalau misal nggak pengen lanjut kuliah nanti bisa lanjut ke barbershop. Ada juga kemarin dimintai tolong sama teman-teman dari Duta Genre ya, kabupaten itu buat motivasi, buat ngajari grooming seperti itu. Jadi kalau cowok misalkan nggak di grooming kan, kalau mau maju ke acara lomba-lomba gitu kan rambutnya biasanya acak-acakan ya, kurang di itu. Jadi diajari materi grooming, nata rambut gimana gitu, seperti itu. Kalau langganan, karena di Blitar tarif saya juga murah ya di sini ya. Jadi langganannya kebanyakan dari pelajar seperti itu. Pelajar dari SMA mana aja biasanya ke sini, SMA, SMP gitu. Kalau orang-orang yang tertentu gitu kayak Pak Wali misalkan gitu, atau anggota dewan, biasanya saya datang ke rumah. Panggilan home service seperti itu. Biasanya sebulan sekali sama Pak Wali di rumah dinas seperti itu. Dulu sih
waktu buka ini ya berarti ya. Dulu waktu kerja itu sebenarnya udah nyaman ya. Udah nyaman. Di bulanan juga udah aman, tapi karena ibu di sini sendiri. Dulu waktu mau resign tuh ayah meninggal, kakak meninggal, ibu di rumah sendiri, akhirnya saya kepikiran untuk resign. Selain itu juga ada prinsip hidup, misalkan itu nggak boleh kerja di sana, nggak boleh kerja di sini gitu. Jadi aku memutuskan untuk resign seperti itu. Sudah 9 tahun mas resign lah, gimana lagi mau lanjut kok nggak enak, di hati juga nggak tenang. Akhirnya ya udahlah resign. Target juga banyak. Kalau ibu sangat membantu ya, soalnya mendukung. Dulu sebelumnya nggak boleh keluar. Jadi didongak nih kerja nih gini kantoran, nih gini AC seperti itu. Tapi akhirnya keputusan anaknya itu tetap direstui. Jadi tetap harus tetap direstui dan didukung. Didukung. Jadi apapun keputusannya tetap didoakan dan didukung supaya tetap bisa sukses gitu. Kalau nggak ada ibu ya mumpung ibu masih sehat, kita juga harus berbakti pada orang tua gitu. Kalau bisnis yang penting nomor satu sih kalau kata orang modal ya. Sebenarnya kalau yang sebenarnya niat sih sebenarnya. Soalnya kalau nggak ada niat juga kita nggak bisa. Saya dulu sebelum buka di rumah sini waktu sepi juga kan harus tetap bertahan. Niatnya ya karena belum punya tempat ya kita usahanya panggilan seperti itu. Jadi datang dari rumah ke rumah. Tetap inovatif dan harus ada niat seperti itu. Yang penting juga harus tetap bersyukur dan berdoa sama yang di atas gitu. Kalau sekedar motong sih sebenarnya nggak harus punya skill khusus ya. Sekarang banyak yang buka kursusan cukur-cukur itu ya. Yang penting asal bisa motong, nggak punya skill khusus bisa. Tapi kalau misalkan pengen the next level tukang cukur gitu ya, itu harus kursus, harus ikut workshop, harus belajar sendiri juga seperti itu. Soalnya dunia rambut itu tiap tahunnya berkembang terus. Kadang trennya ada yang tahun 80, sekarang jadi ke Korean, nanti jadi ke klasik juga seperti itu juga bisa. Jadi terus berkembang. Jadi kalau ingin berkembang dan maju harus mengikuti perkembangan zaman. Soalnya anak sekarang juga ikutnya mesti ke medsos ya. Jadi mesti sosial media. Rata-rata kalau datang mesti nunjukin mas potong kayak gini seperti itu. Kalau misalkan di tukang cukur yang belum pengalaman kan mesti potongannya template biasanya ya. Potong pengennya gini jadinya tetap seperti tukang cukurnya yang diinginkan. Jadi nggak sesuai sama ekspektasinya gitu juga banyak. Paling diingat ya nyukur Pak Wali itu. Dulu kan pengennya ya nyukur orang yang penting gitu ya. Dulu waktu kerja itu nyukur kepala cabang itu belum dipercaya. Cuma teman-teman yang kepala cabang yang baru-baru, yang lama-lama itu belum. Sekarang masih itu jadi nyukur Pak Wali. Jadi Pak Wali bisa langganan itu udah sangat berkesan seperti itu. Jadi kan pejabat, nanti siapa tahu jadi agak tinggi lagi. Seperti itu. Kalau itu sudah saya stop setahun 2023 mas. Soalnya udah di sini udah mulai jalan, sudah mulai agak rame, jadi udah agak kewalahan. Jadi yang di Malang, misalkan pengen potong, saya arahkan ke teman-teman yang di Malang. Soalnya teman-teman tukang cukur banyak yang di Malang juga. Kalau komplain alhamdulillah belum. Tapi kalau jangan sampai ya, misalnya gitu. Tapi kalau di review itu mesti kadang teman-teman di Google Map itu ada buzzer yang tiba-tiba bintang 1 tutup gitu, gak jelas sih loh. Jadi merusak itunya Google Map, ratingnya betul. Kalau komplain kadang kan selalu setiap selesai cukur mesti dikasih tahu nah itu hasilnya kayak gini mas, kurang gimana. Jadi itu untuk menghindari komplain seperti itu. Jadi bisa kita betulkan. Di sini juga garansi teman-teman misalkan habis potong gitu ya, terus di sekolah besok dipopol itu besoknya ke sini tak betulin lagi nggak usah bayar. Kadang kan di tempat-tempat lain tetap bayar toh. Soalnya saya kasihan sama sama pelajar juga. Ingat dulu kalau pelajar tuh cari uangnya juga nggak gampang seperti itu. Untuk goal selanjutnya sih sebenarnya saya pengen buka cabang ya, tapi dulu sebenarnya sudah ada tempat tapi ternyata kurang jodoh. Ada tempat dijual gitu, ternyata sama pemiliknya kurang jodoh, akhirnya nggak jadi. Jadi saya perlahan-lahan aja. Jadi mulai rekrut karyawan. Nanti kalau misalkan dalam perjalanan waktunya buka cabang, insya Allah nanti kedepannya akan buka cabang seperti itu. Kalau digital marketing sangat membantu mas. Soalnya di sini kan tempatnya di dalam perumahan ya, nyelempit. Kalau dulu itu saya masih mainnya Instagram sama Facebook ya. Terus sekarang karena banyak anak-anak SMP, SD, SMA itu pakai TikTok, akhirnya saya juga ikut main TikTok juga. Ternyata
kalau di TikTok itu sekali meledak gitu langsung teman-teman ketarik sini semua seperti itu. Selain dari TikTok juga dari Google Maps juga membantu. Soalnya kadang kalau orang yang dari luar kota ke sini mesti nyari barber yang ratingnya tinggi sendiri seperti itu. Jadi saya kalau untuk sosial media saya digital marketingnya berusaha untuk digenjot sama konsisten untuk membuat konten setiap hari seperti itu. Selain itu juga bisa pakai affiliate TikTok juga ya. Jadi biar dapat persenan juga. Jual alat cukur atau jual produk itu bisa juga. Jadi buat sambilan seperti itu. Meskipun nggak banyak, tapi kalau yang beli banyak kan juga banyak. Dulu pernah jadi BA juga, BA alat cukur di Jakarta, Indo Barber Salon and Supplies, tapi udah habis kontraknya setahun. Jadi tiap bulan di story alat, nanti disuruh review sama disuruh buat video. Nanti habis itu dikontenin, nanti kita dapat fee-nya dari sana. Omset kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang sih tertinggi 2 digit lah. 2 digit seperti itu. Kalau per hari nyukur sih paling sepi itu pas hujan itu biasanya 10-15 gitu. Paling sepi ya? Nanti kalau enggak tergantung kondisi seperti itu. Soalnya di Blitar kita harus menyesuaikan UMR sekitar juga. Kalau kita mau harga tinggi nanti takutnya nggak ada yang datang seperti itu. Kalau di sini sih ada komplain itu ya. Komplain. Kalau di sini saya menentukan harga itu dari sebelah dulu ya. Sebelah itu ada yang dari sebelah. Jadi saya standarkan sama yang di sebelah sini. Kalau untuk harga saya menyesuaikan dengan UMR di sini ya. Kalau saya di Malang dulu mungkin matoknya ke teman-teman ada yang 50, 100 gitu. Kalau di Blitar dengan UMR yang agak sedikit, jadi kita upayakan untuk menyeser segala sektor gitu. Di sini juga banyak yang pelanggarannya pelajar. Jadi saya harus mengetahui juga kemampuan para pelajar seperti apa, seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen yang kelas harganya naik, misalnya nggak pengen antri, itu saya menyediakan sistem layanan booking. Jadi harganya lebih mahal atau home service bisa ke rumah juga. Jadi untuk mensiasati seperti itu. Tapi kalau untuk sehari-hari biar tetap rame sama targetnya di sini kan pelajar semua. Jadi harus agak di bawah. Di sini kan kalau di Mastrip itu sekitar 15.000 ya. Kalau di sini 18.000, 20.000 seperti itu. Sambil sedekah ke teman-teman pelajar. Biar didoakan. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Saling mengerti semua. Kalau yang pelajar emang di bawah, tapi kalau untuk yang teman-teman yang udah bekerja, sudah pejabat atau umum dan bisa layanan ke rumah atau booking. Soalnya kalau nggak booking nanti takutnya antri sama teman-teman pelajar, biar datangnya gerumbulan seperti itu. Saya terapkan yang dulu di pekerjaan saya, mungkin masih perkenalan tuh. Nama saya ini ya. Jadi saya terapkan di sini. Jadi Mas namanya siapa? Jadi biar kita kenal. Lama-lama kalau berinteraksi kan nanti kenal. Kalau dipanggil Mas atau Bos itu kan kurang sek gitu ya di hati. Kalau di jalan juga. Makanya banyak teman-teman yang sudah bekerja atau jadi kuliah, dia tetap balik ke sini lagi, namanya juga insya Allah tetap hafal gitu. Jadi yang kerja di Kalimantan, di Sumatera ke sini juga tetap cepat berteman gitu loh. Seperti itu. Dulu waktu awal banget ya, awal banget itu cuma 1 juta udah cukup Mas, beli alat cukur, gunting, sama penutup. Soalnya saya dulu home service, jadi keliling. Itu alat cukur juga yang murah-murah Mas. Jadi seadanya, yang penting bisa nyukur. Tapi lama-lama di-upgrade, jadi tiap tahun itu ada upgrade alat buat memperlancar ya. Katanya alat itu nggak ngaruh, yang penting skillnya. Tapi ternyata alat itu kan memperlancar, jadi biar mempercepat juga. Jadi akhirnya kalau di-upgrade ya banyak akhirnya sekarang. Tapi juga dapat dari endorse, dari mana gitu kan gratis, jadi enak. Kalau untuk alat sih sekarang ya agak mahal dikit lah. Kalau ini di total ya, kalau mau buat barbershop baru, teman-teman yang mau bikin barbershop baru minim ya 100 juta lah itu. Itu plus sudah sewa ruko juga. Seperti itu. Kalau untuk yang pengen memulai, misalkan takut dengan modal yang besar, jadi seadanya aja. Yang penting punya alat, nanti kita bisa keliling home service seperti itu. Jadi modalnya minim, malah pendapatannya lebih besar. Soalnya kalau home service kan mahal. Untuk yang penting kalau mau memulai usaha, kita mantapkan niatnya dulu. Nanti urusan modal nanti bisa belakangan dan berjalan dengan sendirinya seperti itu. Jadi jangan takut untuk memulai. Kadang kan orang mesti takut, wah modalnya besar seperti ini, ternyata enggak. Yang penting kita punya niat dulu, cara kita gimana, nanti bisa survive ke depannya, seperti itu. Saya Denny Tri Yuliono, owner dari Saminet Barbershop. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.